Kepada ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Saya yang kesana. Senin 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa yang dinilai memiliki jasa luar biasa bagi Indonesia. Di antara nama-nama tersebut, penganugerahan gelar untuk Presiden kedua RI Haji Muhammad Soeharto menjadi sorotan utama. Keputusan ini bukanlah langkah yang diambil secara tiba-tiba dan tentunya sudah melalui proses yang panjang. Untuk mengetahui lebih mendalam, mari kita simak ulasan berikut. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah menyampaikan bahwa penganugerahan ini adalah wujud penghargaan dan penghormatan negara terhadap para pemimpin yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan bangsa. Penetapan ini pun telah sah secara hukum melalui keputusan Presiden Kepres nomor 116 TK tahun 2025. Dalam upacara tersebut, perwakilan dari keluarga Cendana, Siti Hardianti Rukmana Mbak Tutut, hadir untuk menerima anugerah secara langsung. Untuk menjawab pertanyaan publik mengenai pertimbangan di balik keputusan ini, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan GTK, Fadlizon, memberikan penjelasan mendalam. Ia memaparkan beberapa pilar utama yang menjadi dasar kelayakan Soeharto menerima gelar terhormat ini, yaitu pencipta stabilitas nasional. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencapai stabilitas nasional yang menjadi fondasi utama bagi percepatan pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian swasembada pangan, salah satu prestasi monumental yang terus dikenang adalah keberhasilan program swasembada pangan yang membawa Indonesia mandiri secara pangan. Pertumbuhan ekonomi, era kepemimpinannya juga ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat secara konsisten. Peran di kancah global, Soeharto dinilai aktif membawa dan menjaga nama baik Indonesia di panggung dunia. Jejak perjuangan selain jasanya dalam pembangunan, perannya dalam perjuangan bersenjata dan politik sejak era kemerdekaan menjadi pertimbangan krusial. Fadlizon turut menekankan bahwa usulan ini tumbuh dari aspirasi masyarakat dan telah melalui kajian akademis yang komprehensif, bukan sekadar keputusan politis. Penting untuk dipahami bahwa wacana penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto telah bergulir sejak lama. Isu ini pernah mengemuka pada tahun 2010 dan 2015, namun belum mencapai tahap final. Pada tahun 2025, usulan ini dikaji secara mendalam oleh tim Dewan GTK yang terdiri dari sejarawan, akademisi, dan para ahli. Presiden Prabowo Subianto pun telah menyerap berbagai masukan dari banyak pihak sebelum mengambil keputusan akhir. Perlu diketahui, penghargaan tahun ini tidak hanya terfokus pada satu nama. Pemerintah juga memberikan penghormatan tertinggi kepada 9 tokoh inspiratif lainnya yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa dari berbagai bidang. Di antaranya adalah almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Presiden keempat RI dari Jawa Timur. Almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, Presiden kedua RI dari Jawa Tengah. Almarhumah Marsinah, aktivis dan pejuang hak-hak buruh dari Jawa Timur. Almarhum Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, diplomat dan akademisi terkemuka dari Jawa Barat. Almarhumah Hajah Rahmah El Yunusiah, tokoh visioner pendidikan perempuan dari Sumatera Barat. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh militer berpengaruh dari Jawa Tengah. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, sosok pemimpin dari Nusa Tenggara Barat. Almarhum Syekhona Muhammad Khalil, ulama besar dan mahaguru dari Jawa Timur. Almarhum Tuan Ronda Haim Saragih, pejuang dari Sumatera Utara. Dan almarhum Zainal Abidin Syah, tokoh bersejarah dari Maluku Utara.